Guys, ketika saya mengatakan dari sudut pandang keyakinan, ada nabi yang lahir di Medan, maka ada banyak orang yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah kemarin di video saya sebelumnya. Padahal saya ngomong dari sudut pandang keyakinan. Boleh dong saya ngomong dari sudut pandang keyakinan. Emang cuma pemuka agama doang yang boleh ngomong dari sudut pandang keyakinan. Jadi, banyak warga Konoha yang mengatakan si Singamangaraja itu bukan nabi. Banyak yang mengatakan, oh, nabi yang benar itu bukan yang si Singamangaraja, tapi nabi yang berasal dari Timur Tengah dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih definisi daripada nabi? Jadi ini yang jadi permasalahan, guys. Dari sudut pandang agama lokal atau agama Parmalim, atau biasa disebut dengan Ugamo, si Singamangaraja itu nabi, guys. Dari sudut pandang agama Parmalim ya, ada datanya kok. Menurut data, saya akan tampilkan datanya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Kita bicara di ranah akademis ya. Menurut data, si Singamangaraja itu adalah nabi. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya mengatakan, oh, Singamangaraja itu bukan nabi, itu nabi palsu misalnya, contoh misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, emang nabi yang asli itu seperti apa sih? Saya penasaran. Gimana bentuk daripada nabi yang asli? Kalau kita merujuk pada definisi daripada nabi, ya apa sih definisi daripada nabi? Definisi daripada nabi itu adalah yang diutus oleh Tuhan, yang diberi wahyu, yang diberi kewenangan oleh Tuhan dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan, kalau seorang nabi itu katakanlah misalnya nabi dari Timur Tengah, nama nabinya katakanlah misalnya Nabi ABC misalnya. Nabi ABC ini katanya diutus oleh Tuhan gitu. Ya kemudian dikasih wahyu. Nah yang jadi pertanyaan, ketika Tuhan menurunkan wahyu terhadap nabi tersebut, nabi yang ada di Timur Tengah ini, Nabi ABC ini, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa dong. Itu artinya definisi daripada nabi itu adalah bisa dikatakan bahwa pemberian wahyu itu ya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Nggak bisa dibuktikan secara empiris. Nah, kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjemaah. Kenapa? Karena kadang-kala kita tidak mengerti definisi daripada nabi dan kita menganggap bahwa nabi kita yang paling benar gitu. Tanpa memahami gitu ya. Apa itu definisi daripada nabi? Definisi nabi itu seperti itu, guys. Yang diutus oleh Tuhan, ya, dikasih wahyu. Nah, ketika dia diutus oleh Tuhan, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Nggak bisa, guys. Kalau saya mengatakan, oh ada kok datanya. Mana? Coba kasih datanya. Saya pengen datanya, bukan katanya ya. Data itu kan ada dua macam. Ada data yang mengatakan katanya gitu ya. Ada data yang mengatakan ya terbukti secara ilmiah. Diuji berkali-kali gitu. Data itu ada dua. Ada data yang palsu, ada data yang asli gitu. Data yang palsu itu berdasarkan katanya. Contoh misalnya, gua kemarin ngelihat ular 3 meter di sungai. Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Karena nggak bisa diuji gitu. Kecuali dia misalnya nih ya, misalnya dia mengabadikan misalnya nih ya, contoh misalnya sisiknya gitu ya, kemudian ada videonya gitu ya, ada gambarnya, kemudian yang menyaksikan itu ada banyak orang ya, lebih dari 2 orang, dan orang ini bukan pengikut daripada ular tersebut, tetapi di luar daripada pengikut ular tersebut. Ya, misalnya peneliti, akademisi gitu ya, diuji berkali-kali gitu. Nah, itu baru dinamakan bukti sejarah. Tapi kalau ada yang mengatakan, gua melihat ada ular di sungai 3 meter, dan nggak ada saksi, ya cuman katanya, itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, nggak bisa dibuktikan secara empiris. Sama halnya dengan nabi. Kalau nabi ABC ini misalnya nih ya, dikasih wahyu misalnya, ya katanya dikasih wahyu gitu, apakah itu sama seperti ular tadi? Sama. Ya kan nggak ada bukti secara ilmiah, nggak bisa disaksikan juga. Kalau misalnya oh ada saksi kok, saksi itu juga katanya gitu. Lagian saksinya juga pengikutnya juga kan. Ya pengikutnya pasti mengatakan gurunya ini dong ya.
gurunya benar gitu, karena sudah terhipnotis gitu. Ya bisa aja Nabi itu skizo ya kan, skizofrenia gitu. Bisa aja dia berhalusinasi, kita nggak tahu kan. Bukan berarti saya mengatakan agama itu tidak benar, jangan berpikir yang lain-lain dulu. Kita bicara dari sudut pandang akademisi gitu. Ya, sama seperti Sisingamangaraja. Ketika ada orang mengatakan Sisingamangaraja itulah nabi, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Apakah itu bisa dibuktikan secara empiris? Nggak bisa. Sama-sama nggak bisa dibuktikan secara ilmiah dan tidak bisa dibuktikan secara empiris. Lalu kenapa kita mengatakan nabi kita yang paling benar, yang nabi kita yang paling asli gitu? Wong sama-sama nggak bisa diverifikasi secara ilmiah kok. Ya, di video sebelumnya kurang jelas saya jelaskan ya, karena keterbatasan waktu saat itu ya. Jadi di sini saya jelaskan lebih detail gitu. Jadi kalau agama lokal atau agama Parmali mengatakan bahwa Sisingamangaraja itu nabi, ya kita nggak bisa mengatakan mereka sesat. Ya karena nabi kita juga ya, nabi ABC yang lahir di Timur Tengah ini atau yang turun dari Timur Tengah ini juga bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Sama-sama nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, ngapain kita memperebutkan oh ini nabi ini palsu, ini nabi ini sesat. Jadi palsu yang kita maksud itu karena berdasarkan keyakinan. Karena kita meyakini bahwa kalau nabi itu lahirnya di Timur Tengah, itu kan keyakinan, bukan faktanya, bukan datanya. Ya, data empiris gitu ya. Data empiris itu harus diuji berkala-kala terus ya. Bisa diuji sampai ribuan kali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada nabi menerima wahyu gitu, apakah itu bisa dibuktikan secara berkala? Nggak bisa. Itu bisa katanya juga kan. Sama seperti ular tadi. Kemarin gue ngeliat ular di sungai 3 meter. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Nah, yang jadi pertanyaan, lalu gimana dengan agama-agama yang ada di Timur Tengah? Sesat dong. Itu nggak bener dong. Bukan berarti saya mengatakan seperti itu. Makanya ya berkali-kali saya mengatakan, jangan bawa ranah agama itu ke ranah sains. Jadi di video sebelumnya saya bicara dari sudut pandang keyakinan, bukan dari sudut pandang sains. Menurut keyakinan agama lokal, Sisingamangaraja itu adalah nabi. Lalu kita mengatakan, oh itu nabi palsu. Itu kan keyakinan kita juga kan. Kenapa kita menyerang keyakinan orang lain? Ya, kita menganggap keyakinan orang lain palsu, sementara keyakinan kita juga nggak bisa buktikan secara ilmiah. Jadi biar kita pahami gitu. Ya, karena di video sebelumnya ada banyak tuh ya yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah kalau saya mengatakan Sisingamangaraja itu adalah nabi dari sudut pandang agama. Ini ada datanya guys ya. Ada sumbernya. Tidak hanya nabi, tapi guru spiritual, imam, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sesat atau tidak? Jadi kalau saya perhatikan, sesat atau tidaknya suatu agama itu di dunia ini, terutama di Konoha, tergantung pengikutnya. Semakin banyak pengikutnya, maka semakin dianggap tidak sesat. Padahal, pada faktanya, wahyu itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau ada nabi menerima wahyu itu, nggak bisa diukur, nggak bisa ditakar juga. Itulah alasannya kenapa agama-agama di Eropa itu udah nggak laku lagi. Nggak semuanya, tapi di sekelumnya. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa wahyu itu kan klaim sepihak gitu. Bahwa wahyu itu kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, empiris gitu ya. Kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak yang ngomong, oh kamu anti agama, oh kamu sesat, oh kamu... Nggak seperti itu konsepnya, Bang. Nggak seperti itu. Ya, jangan lempeng dulu gitu ya. Saya juga yakin bahwa misalnya nih Yesus itu, katakanlah misalnya dia seorang Tuhan misalnya. Saya meyakini itu dari sudut pandang keyakinan. Bukan dari sudut pandang ilmiah. Bukan dari sudut pandang akademis. Kalau dari sudut pandang keyakinan, saya meyakini itu. Dan saya tidak memprotes itu. Sama seperti kalau ada agama lokal misalnya mengatakan bahwa ya saya meyakini Sisingamangaraja itu adalah utusan Tuhan, nabi misalnya. Apakah ini bisa diserang? Nggak bisa, karena keyakinan. Sama-sama keyakinan, Yesus juga, ya Tuhan itu kan keyakinan. Ya Sisingamangaraja jadi nabi itu kan keyakinan. Sama keyakinan, ngapain kita menyerang keyakinan orang lain gitu. Itu yang jadi permasalahan. Ya kecuali ya, misalnya ada orang memaksa bahwa Sisingamangaraja itu adalah nabi. Ya kalau lu nggak percaya dia nabi, ya gua bunuh lu ya. Itu baru bermasalah. Tapi kan permasalahannya nggak ada tuh ya orang yang maksa bahwa Sisingamangaraja itu nabi kan. Nggak ada kan. Jadi kalau nggak ada ya nggak jadi masalah gitu. Masalahnya di mana gitu.
Itu kan ranah keyakinan, ada datanya, ada sumbernya gitu. Jadi kalau mau bantah pakai data, ya bantah pakai sumber gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh datanya itu kan nggak ilmiah, kan kita ngomongnya dari ranah keyakinan. Ya, masalah kenabian ini kan dari ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Kalau dibawa ke ranah ilmiah, saya juga mengatakan bahwa ya kenabian Singamangaraja itu ya tidak terbukti secara ilmiah. Kenabian agama Samawi juga nggak terbukti secara ilmiah. Ya. Kenabian ya Nabi ABC yang saya maksud tadi itu nggak terbukti secara ilmiah juga gitu. Jadi sama seperti itu guys ya. Jadi kita itu ya kalau berdebat masalah keyakinan agama seperti ini ya mirip seperti anak kecil rebutan kuaci gitu. Karena apa? Karena kita terlalu memaksakan bahwa keyakinan kita itu masuk akal, padahal yang namanya keyakinan itu kan nggak terbukti secara ilmiah juga gitu. Kita tidak bisa menyadari ini karena apa? Karena susah gitu ya. Kita susah pikir rasional gitu. Kita tuh lebih berpikirnya itu ya suka-suka gue gitu. Kalau gue meyakini bahwa Nabi itu hanya lahir di Timur Tengah, itu kan hal yang masuk akal bagi gue gitu misalnya ya. Tapi kan apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa juga. Tuhan juga kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan berarti saya nggak percaya Tuhan ya. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Tuhan itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Apakah Tuhan itu ada? Ya, saya mempercayai Tuhan itu ada dari sudut pandang keyakinan. Saya mempercayai itu. Kalau dari sudut pandang ilmiah, nggak. Itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Dari sudut pandang mana kita bicara gitu. Ya, jadi kalau saya ngomong ya menurut keyakinan agama lokal Sisingamangaraja itu adalah seorang nabi, yaitu nggak bisa dibantah. Karena apa? Ya karena itu keyakinan. Ya, nabi-nabi Timur Tengah juga kan kalau kita perhatikan itu kan keyakinan juga kan. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa juga gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Silahkan simpulkan sendiri. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Terus kalau gitu gimana dong? Bisa bikin agama baru, keyakinan baru? Saya tidak nyuruh gitu. Tapi kalau kita berpikir secara rasional, gini guys, kalau misalnya nih orang-orang Batak gitu atau orang-orang Nusantara itu pede atau percaya diri dengan keyakinannya. Misalnya nih ya, Sisingamangaraja itu dianggap nabi. Lalu kita menyebarkan agama Parmalim ini sampai ke Timur Tengah misalnya, sampai ke Eropa misalnya, sampai ke Afrika misalnya, sampai ke Asia semuanya gitu ya. Bayangkan kalau ada orang jutaan orang per bulan atau per tahun misalnya umroh atau ziarah ke makam Sisingamangaraja. Apakah itu menghasilkan devisa? Yes, itu menghasilkan devisa yang sangat luar biasa. Makanya dibutuhkan yang namanya storytelling, the power of storytelling. Kekuatan agama itu kan the power of storytelling. Kenapa kita pergi ke Arab? Kenapa kita harus ziarah ke Arab? Itu the power of storytelling. Jadi permasalahannya kita nggak mampu berstorytelling gitu di ranah internasional. Sehingga apa? Sehingga ya nggak ada yang percaya bahwa Sisingamangaraja itu adalah nabi. Kalau kita jago beretorika, jago argumentasi, ya kita bisa cuan guys. Bukan berarti saya nyuruh ya disclaimer-nya. Ya negara kita bisa cuan gitu. Bayangkan kalau ada jutaan orang pergi ke Toba ziarah. Ya berapa banyak duit yang diserap oleh negara. Berapa banyak duit yang kita dapatkan. Misalnya ya souvenir ya, kemudian lempar-lempar batu misalnya atau lempar-lempar danau misalnya, itu kan duit kan. Kemudian hotel di sana rame, kemudian perdagangan ya, oh luar biasa. Itu semua the power of storytelling. Jadi harusnya ya, menurut keyakinan saya, pengaruh daripada agama Parmalim ini harusnya menyebarkan agama sampai ke luar negeri gitu, sampai ke Afrika gitu, sebarkan agamanya. Supaya apa? Supaya mendapatkan devisa. Kalau misalnya mengatakan, kok jadi bikin agama baru? Bukan, saya nggak bikin agama baru, bukan. Saya nggak nyuruh gitu ya. Seandainya gitu ya. Seandainya kita pede dengan agama lokal gitu. Kan permasalahan kita nggak pede kan. Sehingga kita menganut agama lain kan. Permasalahan kan di situ kan. Kita nggak pede kan. Bicara tentang apakah Nabi itu dapat wahyu atau tidak, itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah juga.
Sisi Mangara juga seperti itu, ya sama-sama nggak bisa buktikan secara ilmiah, ngapain kita harus mengatakan bahwa Sisi Mangara itu nabi palsu gitu. Itu suatu keanehan gitu. Yang penting mendatangkan duit gitu. Bayangkan kalau ada jutaan orang gitu ya datang ke Danau Toba untuk ziarah gitu, untuk mencium makamnya Sisingamangaraja misalnya. Ya sekali cium bayar 200.000 misalnya. Itu kan luar biasa banget ya. Ya kan? Ya nggak sih? Saya tidak nyuruh yang video ini ya untuk bikin agama baru, nggak, disclaimer on ya. Tapi saya melihat masalah ini dari sudut pandang keyakinan gitu. The power of storytelling. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silahkan simpulkan sendiri. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.